Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, thumma amma ba'du. Sahabat HKTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yushiku an tada'al umamu alaikum kama tada'al aklatu ila qas'atiha. Faqala qail, wa min qillatin nahnu yawma idhin? Qal, bal antum yawma idhin kathir, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Wa la yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum, wa la yaqdhifanna Allahu fi qulubikum al-wahn. Faqala qail, wa mal wahan ya Rasulullah? Qal, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Atau kama qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat HKTV, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan bahwa hampir saja umat-umat musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah mengerumuni kalian sebagaimana para pemangsa mengerumuni mangsanya. Kemudian ada salah seorang yang bertanya, apakah pada saat itu kita dalam kondisi sedikit ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, tidak. Bahkan pada saat itu kalian berjumlah banyak. Namun kalian seperti buih yang ada di lautan. Dan Allah akan cabut rasa takut musuh-musuh kalian. Dan Allah akan masukkan dalam hati-hati kalian al-wahan. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu al-wahan? Rasulullah menjawab, al-wahan adalah hubbud dunya, mencintai dunia, wa karahiyatul maut, dan membenci kematian. Saat ini mungkin kita merasa sekali bahwa jumlah kaum muslimin itu luar biasa banyak. Beberapa data menyebutkan jumlahnya sampai 1,5 miliar. Artinya hampir 1/4 penduduk dunia itu beragama Islam. Namun, tahukah sahabat HKTV semua bahwa kita semua merasakan saat ini seolah-olah kaum muslimin itu menjadi bulan-bulanan, menjadi bahan yang dipingpong ke sana kemari, menjadi bahan yang dipermainkan oleh musuh-musuh Islam. Padahal jumlah kita banyak. Tentunya kita perlu merenungi hadis ini bahwa bisa jadi mungkin inilah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa saat ini kaum muslimin berjumlah banyak. Bal antum yauma idzin katsir. Tapi kita seperti buih di lautan. Banyaknya kita itu tidak menyebabkan kaum orang-orang yang memusuhi kita menakuti kita. Karena kita banyak seperti buih yang di lautan, yang hanya muncul sebentar, kemudian lenyap lagi. Nah, lalu apa penyebabnya? Apa penyebabnya kaum muslimin pada saat ini menjadi seperti buih di lautan? Rasulullah SAW menyebutkan, wala yaqdhifannallahu fi qulubikum al-wahan. Allah akan memasukkan ke hati-hati kalian pada saat itu, ya. Ini sebab kenapa pada saat itu kaum muslimin jumlahnya banyak tapi mereka seperti buih di lautan karena mereka dihinggapi penyakit al-wahan. Apa itu al-wahan? Al-wahan adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mencintai dunia dan membenci kematian. Sahabat HKTV, kaum muslimin rahimakumullah, mungkin kita semua pernah mendengar saat ini sangat populer budaya flexing, pamer kekayaan, pamer harta, pamer kemewahan. Seolah-olah para influencer muda berlomba-lomba untuk menunjukkan kekayaannya. Saya punya jam tangan seharga 7 miliar, saya punya kalung seharga 200 juta. Maka kalau kita sebagai kaum muslimin termakan budaya seperti itu, sedikit demi sedikit masing-masing dari kita akan Allah berikan penyakit yang bernama al-wahan. Kita akan menilai, kita akan merasa bahwa punya harta banyak, punya kemewahan, bergelimang kemewahan, itu adalah sesuatu yang, sesuatu yang perlu kita kejar. Dan pada saat itulah ketika kita merasa bahwa
dunia adalah segalanya, saya nggak punya dunia, saya tidak bahagia, dan kekayaan, kemewahan itu adalah sesuatu yang harus saya kejar, sehingga layak saya mengabaikan segalanya, pada saat itulah kaum muslimin itu menjadi buih sebagaimana buih di lautan. Lalu apakah Islam melarang kita untuk kaya? Tidak. Islam tidak melarang kita kaya. Bahkan kita tahu banyak sahabat yang punya harta yang banyak. Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, di antara sahabat-sahabat yang hartanya bergelimang. Namun apakah harta itu menyebabkan mereka cinta dunia? Tidak. Bedakan antara memiliki harta yang banyak dengan mengejar-ngejar harta, seolah-olah harta itu adalah tujuan utamanya. Budaya flexing, pamer kekayaan, yang saat ini menjadi sesuatu yang marak di kalangan anak muda, ini perlu kita waspadai. Jangan sampai budaya ini membentuk mindset kita semua, menjadi orang yang sangat mencintai dunia, dan imbasnya kita akan membenci kematian. Dan kalau sudah seperti itu, maka jangan salahkan siapapun. Ketika kaum muslimin itu menjadi bulan-bulanan umat-umat lain yang memusuhi Islam. Lalu bagaimana cara kita keluar dari problematika ini? Ini adalah problem yang luar biasa. Ini adalah problem yang sangat besar. Sulit untuk menghilangkannya, sulit untuk mengobatinya dalam waktu yang singkat. Bagaimana cara kita sedikit demi sedikit memperbaikinya? Maka Rasulullah SAW memberikan satu tips yang mudah, ringan, namun banyak orang yang mungkin lupa cara mengaplikasikannya. Apa itu? Rasulullah SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih." Di antara bukti bahwa Islamnya seseorang itu baik, bagus, itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Artinya apa? Kaum muslimin ketika mereka bisa mulai selektif, ketika mereka bisa mulai menilai mana-mana yang bermanfaat bagi saya dan mana-mana yang tidak bermanfaat bagi saya, kemudian mereka mengejar, melakukan, menyimak, dan mengambil sesuatu yang bermanfaat saja, serta meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat, maka pada saat itulah seorang muslim itu menunjukkan kualitas keislamannya yang baik. Dan ini salah satu cara yang efektif, salah satu cara yang sangat ampuh untuk mengikis hubbud dunia dalam hati kita. Ketika kita disodorkan oleh banyak sekali tontonan yang mempertunjukkan kemewahan, mempertunjukkan kekayaan, mari kita sama-sama mulai selektif. Kita sama-sama mulai memilah-milah bahwa tidak semua apa yang ditampilkan itu adalah hal yang baik. Tidak semua yang ditampilkan itu adalah hal yang bermanfaat. Bahkan tidak semua yang ditampilkan itu sebetulnya memotivasi. Orang pamer kekayaan, oh saya punya jam harganya 1 miliar, saya punya mobil harganya 5 miliar, saya punya kalung harganya 100 juta, saya punya baju setelan harganya puluhan juta. Hal itu bukan untuk memotivasi. Bahkan seringkali hal tersebut hanya menciptakan mimpi-mimpi yang membuat kita berhalusinasi. Bagaimana cara kita agar tidak terjebak dalam pemikiran-pemikiran seperti itu? Mari kita mulai selektif. Mari kita mulai mencari hal-hal yang lebih bermanfaat. Bagi sahabat HKTV yang mungkin terbiasa nonton YouTube, mulailah cari channel-channel yang bermanfaat. Mulailah cari channel-channel yang sifatnya edukatif. Tidak lagi senang menonton hal-hal yang sifatnya pamer. Wah, saya borong Alfamart sampai tuntas. Saya borong toko ini sampai habis untuk menunjukkan bahwa dia kaya. Hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu, mulai kita tinggalkan. Cari channel-channel yang edukatif, channel yang bisa membangun motivasi diri, channel yang bisa membuka pikiran kita, channel yang bisa mendewasakan kita, channel yang bisa membuat kita lebih baik lagi. Kalau sahabat HKTV semua mungkin penggemar media sosial, ya, apapun itu, maka mulailah cari orang-orang, influencer-influencer yang memang bisa memberikan manfaat pada kita. Jangan semata-mata menggunakan semuanya hanya demi kesenangan. Karena kalau kita semakin terjebak dengan hal seperti itu, maka al-wahan adalah penyakit yang tidak bisa kita hindari. Dan itu salah satu sebab kaum muslimin semakin diporak-porandakan, kaum muslimin semakin dipermainkan, dan kaum muslimin semakin diobok-obok. Maka sahabat HKTV semuanya, mari di momen bulan Ramadan ini kita mulai membenahi diri. Cari hal-hal yang bermanfaat, tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat.
Kurangi sedikit demi sedikit mencari kesenangan dari hal-hal yang sebetulnya tidak memberikan manfaat pada diri kita. Mulailah jujur pada nurani kita bahwa apa yang saya lihat ini, apa yang saya lakukan ini, apa yang saya simak ini adalah kurang bermanfaat sehingga harus saya tinggalkan. Dan apa yang belum saya simak ini, apa yang seharusnya saya tonton ini adalah hal yang bermanfaat yang harus mulai saya latih untuk bisa saya simak dan saya tonton. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita semua akan menjadi muslim yang lebih berkualitas dan kita bisa menunjukkan husni islamil mar'i, kebaikan, kualitas keislaman seseorang. Dan dengan itu kita bisa menyelesaikan problematika umat. Tidak perlu menyalahkan banyak orang, cukup mulai dari diri kita, tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, mulai beralih ke hal-hal yang bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.